saya tahu udah telat banget saya bahas Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon resmi Indonesia di penghujung tahun 2021 ini. Tapi yang menarik adalah karena harganya saat ini hanya 7 juta kurang 1000. Dan juga dia pakai chipset Snapdragon, meskipun chipset ini adalah chipset mantan flagship di tahun 2020 tahun lalu. Tapi ini menarik karena di tahun ini performanya masih sangat bagus, masih dapat dukungan software, dan itu tadi harganya cuma 7 juta kurang 1000. Mau tahu kelengkapannya seperti apa untuk review saya Samsung Galaxy S20 FE ini? Simak video ini selengkapnya. Meskipun usianya sudah lebih dari setahun, buat saya spek yang dibawanya masih sangat tangguh dan nyaman banget buat dipakai sehari-hari. Apalagi di Indonesia, kebagian juga yang versi chipset Snapdragon 865. Dengan nilai jual yang juga semakin ramah di kantong, ini semakin menarik buat dipertimbangkan. Untuk desain dari Samsung Galaxy S20 FE ini emang nggak kelihatan wah, apalagi kalau dibandingin sama S21 series ya. Tapi buat saya pribadi nggak ada masalah, apalagi untuk harga 7 juta kurang 1000 tadi. Dan juga yang terpenting adalah dia punya pilihan warna yang banyak dan cakep-cakep banget ini. Jadi kelihatan ya memang target pasarnya untuk kalangan milenial dan anak muda. Keren Samsung. Punya bodi berbahan plastik di bagian belakang, emang kelihatannya kurang wah ya. Tapi kalau dipegang dan dirasain sendiri, sebenarnya ponsel yang satu ini terasa solid banget kok. Dan di bagian depan pakai kaca. Balik lagi, dengan harga yang ditawarin, saya pribadi no complain. Ya, inti dari pembahasan saya untuk S20 FE ini adalah karena chipsetnya. Dia pakai chipset keluaran Snapdragon yang dimana untuk S-seriesnya Samsung yang resmi di Indonesia biasanya tuh kebagian yang versi Exynos. Tapi di S20 FE ini kebagian juga nih yang Snapdragon untuk pasar di Indonesia. Jadi buat kamu para pecinta chipset naga, ini pasti senang nih pakai S20 FE ini. Hadir dengan Snapdragon 865, tapi ada satu catatan yang menurut saya sangat penting. S20 FE Snapdragon ini tidak mendukung jaringan 5G. Apakah jadi poin minus untuk mempertimbangkan ponsel yang satu ini? Kalau saya pribadi enggak, karena memang jaringan 5G pun di Indonesia masih di tahap uji coba. Tapi untuk sebagian orang yang menggunakan ponsel dengan waktu yang sangat lama, pasti akan merasa bahwa absennya jaringan 5G ini menjadi penghambat untuk penggunaan jangka panjang. Secara performa saya pribadi no complain, buat keperluan harian pasti aman banget. Buat main game juga masih tergolong aman. Secara SoC yang dibawanya termasuk SoC kelas flagship. Ketahanan baterai juga menurut saya cukup baik, karena ponsel ini bukan ponsel utama saya. Jadi masih bisa bertahan seharian lebih dalam penggunaan saya. Harusnya kalau jadi HP utama masih bisa juga bertahan sehari. Tapi ini balik lagi ke penggunaan ya, karena pola penggunaan setiap orang berbeda, jadi nggak bisa jadi patokan juga. Tapi yang saya rasain sih dia cukup baik ketahanan baterainya. Ya, untuk kamera dari Samsung Galaxy S20 FE ini buat saya pribadi udah sangat lengkap dan udah sangat mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Lensa wide ada lengkap dengan OIS, lensa telefoto 3x optical zoom juga ada, ini juga pas banget telefotonya. Dan lensa ultra wide nggak ketinggalan. Dan untuk hasilnya menurut saya juga udah sangat mumpuni buat digunakan sehari-hari. Hasilnya bagaimana? Buat saya pribadi sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian. Dibilang yang terbaik juga enggak, tapi udah sangat mumpuni untuk harga segitu. Bahkan sangat bagus kalau dilihat dari harganya tadi. Tone warna yang dihasilkan khas Samsung, detailnya cukup baik, dynamic range juga bagus, silahkan kalian nilai sendiri.
Untuk videonya juga sudah oke, untuk harga segitu stabilisasinya juga sudah bagus karena dia punya fitur OIS di kamera utamanya. Silahkan kalian nilai sendiri. Oke, nah ini adalah sampel perekaman video menggunakan kamera depan dari Samsung Galaxy S20 FE versi Snapdragon resmi Indonesia. Menurut kalian gimana nih hasilnya? Apakah oke dan cocok buat dipakai vlogging? Ini audionya juga langsung dari Samsung Galaxy S20 FE ya. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana hasil dari kualitas kamera depannya. Selain itu juga ini adalah varian seri S, jadi ya kamu bisa dapat update software yang cukup lama. Dan apa sih yang kurang? Cuma satu buat saya, jaringan 5G. Tapi buat saya pribadi ini nggak terlalu penting karena di Indonesia sendiri jaringan 5G juga belum merata dan buat saya 4G juga masih sangat cukup lah untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini dia review saya untuk Samsung Galaxy S20 FE. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa kita masih pandemi, terus jaga kesehatan, terus terapkan protokol kesehatan. Arifin pamit, kita jumpa lagi di video menarik lainnya.